Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran di semester 2 ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tersebut kita semuanya diberi ilmu yang banyak, diberi pengetahuan yang lebih, sehingga kita dapat mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah dengan semua kebenaran dan dijauhkan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, tema di semester 2 ini kita masih belajar jarak jauh PSJJ atau PDR, karena wabah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia belum berakhir. Kita syukuri saja, semoga dengan adanya ujian tersebut kita nantinya tambah lebih baik, tambah bersabar, ikhlas menghadapi ujian agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, mari kita belajar fikih, yaitu tentang ibadah kurban. Di semester 2 ini kita belajar yang pertama, yaitu fikih tentang ibadah kurban. Ibadah kurban itu sendiri sudah dimulai sejak orang pertama di dunia ini, yaitu Nabi Adam, yang memerintahkan kurban kepada anaknya yang namanya Habil dan Qabil. Habil dan Qabil diperintah kurban bertujuan untuk mendapatkan saudaranya, yaitu Iklima dan Labuda. Di situ dijelaskan bahwa Habil berkurban dengan binatang ternaknya yang paling bisa dia sukai, yang bagus. Kemudian Qabil itu berkurban dengan hasil panen atau binatang ternaknya yang paling buruk. Maka di sini yang diterima selanjutnya adalah binatang ternak Habil, karena bagus, dengan keikhlasannya, dengan keridhaannya, dia mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki yang paling bagus. Itu nanti jadi keikhlasan. Akan tapi kurban di sini yang menjadi patokan kita adalah ketika kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Di situ Allah memerintahkan kurban lewat mimpinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika Ismail sedang berumur 7 tahun. Ada pula yang menyebutkan bahwa ketika itu Ismail sudah berumur 13 tahun. Tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah Ismail dikurbankan. Pelaksanaan kurban karena keikhlasan seorang nabi, semuanya itu menjadi ridha Allah. Dan kemudian pada hari hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu Allah menggantinya dengan kambing. Jadi sampai sekarang kurban rata-rata dengan domba atau kambing.
Alhamdulillah sampai sekarang kurban diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Kemudian marilah kita bahas pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab dari kata qoroba yuqorribu kurbanan yang berarti mendekat. Artinya di sini dalam Islam berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Korban sendiri bisa dikatakan dapat disebut dengan udhiyah yang artinya hewan sembelihan. Dalam ilmu fikih, korban itu berarti menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu hari Tasyriknya. Idul Adhanya tanggal 10, hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, ini pelaksanaan dari kurban itu sendiri. Kurban ini dimulai disyariatkan kepada umat Islam, yaitu bersama dengan zakat, salat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Menurut jumhur ulama itu sendiri, kurban itu sendiri hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu hukum sunnah yang dianjurkan bagi orang muslim yang merdeka, berakal, sehat, baligh dan mampu secara material. Itu pengertian tentang kurban. Kemudian ada kurban yang wajib dilakukan, yaitu kurban nadar. Kurban nadar yaitu kurban yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu seumpamanya keberhasilan. Umpamanya anak-anak yang ada berhasil, nanti ketika ujian berhasil lulus dengan nilai bagus, nanti saya akan berkurban. Nah, berkata seperti itu merupakan sebuah nadar, dan nanti ketika waktunya tiba itu wajib dilaksanakan. Namanya takyin, membuat ketentuan untuk melaksanakannya. Misalnya ada tadi kambing ini yang saya pelihara dari kecil sampai besar karena dia laki-laki, nanti setelah itu akan saya kurbankan. Nah, itulah yang namanya nadar. Nadar itu keinginan seseorang sebelum dia sukses, kemudian sukses menginginkan sesuatu yang di sini berkaitan dengan kurban. Ketika saya berhasil menjadi kepala desa, nanti saya akan kurban seekor kambing. Nah, itu namanya nadar. Nanti itu harus dilaksanakan. Itulah yang namanya pengertian kurban. Seperti itu dari awal sampai akhir. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yuqorribu kurbanan, itu dari bahasa Arab. Kemudian menurut jumhur ulama semuanya madhab 4 itu kurban hukumnya sunnah muakkadah yang harus dilaksanakan. Itu hukumnya sunnah ketika orang itu mampu, merdeka, berakal, baligh. Lah, itu syarat-syaratnya seperti itu. Apabila kita mampu, kita akan berkorban. Demikianlah penjelasan dari Pak Dur. Yang pertama tentang ibadah kurban, tentang pengertian ibadah kurban. Ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah.
Terima kasih, selamat memahami. Silahkan dibaca di LKS-nya di halaman 4, diperdalam lagi dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.